Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang ahli sir. Sungguh ahli sir itu sebenarnya mengorbankan banyak hal bagi orang banyak. Namun ahli sir adalah orang yang sangat dicela dan dicaci maki orang-orang di alam nyata. Dan ahli sir sering mengasingkan diri dari orang lain. Ahli sir atau orang yang memegang rahasia spiritual atau kebijaksanaan yang mendalam seringkali menghadapi tantangan besar. Mereka seringkali harus mengorbankan banyak hal, bahkan terkadang kebahagiaan pribadi demi kepentingan orang banyak atau demi menjaga keseimbangan alam semesta yang lebih besar. Keberadaan mereka bisa sangat dihargai di dunia batin, namun di dunia luar mereka seringkali dicela atau tidak dimengerti. Ini karena pengetahuan dan pemahaman yang mereka pegang seringkali tidak dapat dipahami oleh orang banyak. Mereka hidup dengan prinsip yang sangat berbeda, yang mengarah pada pengasingan diri. Mereka mungkin memilih untuk menghindari keramaian atau kehidupan sosial yang mengganggu ketenangan batin, agar tetap fokus pada tugas-tugas atau misinya. Di banyak tradisi spiritual, pengasingan diri atau kesendirian ini adalah cara untuk menjaga konsentrasi, menjaga rahasia, atau bahkan untuk menghindari gangguan yang dapat mengurangi ketulusan niat mereka. Seringkali meskipun mereka dicaci oleh orang banyak, mereka terus melangkah dalam keheningan dan kebijaksanaan, karena mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih bukanlah untuk popularitas atau pengakuan, tetapi untuk tujuan yang lebih besar. Di dunia ketuhanan adalah dunia yang kerap kali berhadapan dengan realitas-realitas kegaiban, diminta atau tidak diminta. Pada suatu titik tertentu, hal-hal semacam itu memang akan dihadapi para salik yang hendak tidak jemu-jemu. Mereka berkonsultasi dengan pembimbingnya dan mengikuti instruksi serta arahan-arahannya. Sebab sebenarnya dengan bersikap tawadu dan mengikuti instruksi pembimbingnya dengan baik dalam hal tersebut sejatinya adalah cahaya dari sang pembimbing sudah masuk dan mengalir dalam diri menuju titik pada salik. Cahayanya bisa ditangkap dengan cahaya ilmu. Itu hanya bisa engkau serap dengan ketawaduan. Ketawaduan adalah kunci untuk menerima dan menyerap cahaya ilmu ketuhanan. Dengan bersikap rendah hati dan patuh kepada pembimbing, seseorang bisa membuka dirinya untuk menerima cahaya tersebut. Cahaya dari sang pembimbing yang datang dengan izin Tuhan akan mengalir ke dalam diri salik dan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kebenaran spiritual. Ketawaduan dan kepatuhan pada pembimbing adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan dan pencerahan dalam perjalanan spiritual, terutama ketika berhadapan dengan aspek-aspek yang tidak tampak atau gaib. Sedangkan kehidupan manusia sebenarnya Tuhan itu hadir dalam hati manusia dalam wujud sifat-sifatnya, tetapi egolah yang menjadi hijab, jadi tidak terhubung dengan sifat-sifatnya. Untuk dapat mengalami akan sifat-sifat ketuhanan dalam diri manusia, perlu kesadaran ekstra atau kesadaran murni yang tidak bercampur dengan kesadaran rendah manusia. Kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia sangat mendalam. Memang dalam spiritual Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan,
khususnya melalui sifat-sifatnya yang menyatu dengan alam semesta, termasuk dalam hati manusia. Sifat-sifat ketuhanan yang tidak terpisah dari diri kita, tetapi sifat-sifatnya seperti sifat kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, dan lain sebagainya hadir dalam setiap detik kehidupan kita, terutama dalam hati yang murni. Namun ego manusia seringkali menjadi hijab atau penghalang yang menutupi kesadaran ini. Ego atau nafsu yang berkaitan dengan keinginan pribadi, kebanggaan, dan keterikatan pada dunia materi seringkali membelenggu hati dan pikiran, sehingga seseorang tidak dapat merasakan atau mengalami kedekatan dengan sifat-sifat Tuhan. Ego ini menciptakan jarak antara manusia dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Untuk mengalami sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita, memang diperlukan kesadaran murni yang bebas dari pengaruh ego atau kesadaran rendah. Kesadaran murni adalah kesadaran yang tidak terikat oleh keinginan duniawi atau perasaan yang bersifat sementara, melainkan kesadaran yang terbuka dengan kebenaran yang lebih tinggi dan abadi. Dalam ilmu tasawuf, hal ini sering disebut sebagai kesadaran yang tercerahkan, di mana individu menyadari keterhubungan antara dengan Tuhan, antara mereka dengan Tuhan dan seluruh alam semesta, tanpa dipengaruhi oleh nafsu atau ilusi. Untuk mencapai kesadaran ini, seseorang perlu pembimbing dan tuntunan dari guru yang telah tahu jalannya, telah mengalaminya, merasakan sifat-sifat ketuhanan, dan diberi latihan membersihkan hatinya, melepaskan dari ego dan membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Ini diajarkan dengan diberi petunjuk jalan yang nyata agar dapat mengalami langsung, bukan hanya berkhayal, dan menjalaninya agar dapat menenangkan pikiran dan membuka hati agar dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Kesadaran ini bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan tumbuh secara alami melalui latihan dan ketulusan hati. Untuk benar-benar mengalami sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia, kita perlu mengembangkan kesadaran yang lebih tinggi, yang terlepas dari ego dan lebih terbuka terhadap hakikat kebatinan yang dalam. Itulah pentingnya belajar ilmu tasawuf sama guru yang tahu jalannya, mengalami secara langsung akan sifatnya. Kalau hanya membersihkan dan memperbaiki atau memperindah fisik, semua orang juga bisa. Tetapi untuk hati dan jiwa perlu dilakukan oleh seorang guru yang mursyid untuk bisa mengubah hati dan jiwa seseorang. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan mursyid adalah surat Al-Kahfi ayat 17 yang artinya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan mereka. Hadis riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Amalan fisik itu akan indah bila mengalami akan sifat-sifat Tuhan dalam kalbunya. Ilmu tasawuf memang sangat penting dalam proses pembersihan hati dan jiwa. Tasawuf sebagai ajaran yang mengarah kepada pengembangan spiritual yang mendalam, bertujuan untuk membersihkan hati dari segala bentuk penyakit batin,
seperti ego, hasad, ria, dan keserakahan, serta mendekatkan diri kepada Tuhan melalui pencerahan jiwa. Sesungguhnya, suatu ritual fisik diterima di sisi Allah bergantung pada kualitas batin dan amal perbuatan yang dilandasi niat yang ikhlas. Apa yang dilihat oleh Allah bukanlah tampilan fisik atau kekayaan, tetapi kesucian hati dan kemurnian amalan seseorang. Ilmu tasawuf atau pembersihan hati dengan tujuan menghilangkan noda-noda batin yang menghalangi seseorang hamba untuk merasakan kehadiran Tuhan. Dengan hati yang bersih, seseorang dapat merasakan dan menghidupkan sifat-sifat ketuhanan dalam dirinya, seperti sifat kasih sayang, kebijaksanaan, keadilan, dan kedamaian. Inilah yang membuat amalan fisik menjadi indah. Ketika seseorang dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kalbunya, maka setiap amal perbuatan kita yang bersifat fisik maupun spiritual akan menjadi wujud dari rasa syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Amalan fisik seperti sholat, puasa, dan amalan kebajikan lainnya akan menjadi lebih bermakna dan mendalam ketika disertai dengan kesadaran batin yang penuh, yang lahir dan pemahaman tentang sifat-sifat Tuhan dalam diri kita. Pembersihan hati yang dilakukan melalui tasawuf akan membuka jalan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya, menyadari setiap amal lebih tulus dan penuh makna. Jadi, dengan mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, kita tidak hanya memperindah penampilan fisik, tetapi juga memperindah jiwa dan hati kita, menjadikan kehidupan ini adalah bermakna dan mengalami langsung akan sifat-sifatnya. Demikian para pemirsa sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.